Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngajedi yang semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Masih bersama kami, sama saya Kang Abdul ya. Di sini ada Kang Majid, ada Kang Dedi, Kang Lukman, dan ini ada yang baru nih, Kang Rouf. Ya, kita masih lanjut ya di part ketiga ini tentang demokrasi versus Islam. Di mana di episode sebelumnya itu kan ada dua keresahan nih dari Kang Rian dan juga Kang Lukman nih, bagaimana wadah ini, demokrasi ini yang realitasnya bukan nampaknya lagi ya, faktanya memang mau dimasukin Islam juga mentah lagi meskipun mayoritas negeri ini, kita spesifik di Indonesia kita tercinta ini mayoritas muslim ya. Demokrasi juga pengennya itu mengatur lah, bisa berpartisipasi keinginan rakyat yang ingin Islam itu diterapkan, coba dong diimplementasikan itu ya. Peduli dengan misalnya pengajian kok kayak dipersulit ya, aktivis dakwah kok kayak dipersulit gitu. Kayaknya ini tidak sesuai nih dengan prinsip dasar demokrasi itu sendiri gitu loh. Nah, di saat yang sama juga bukankah demokrasi tadi, Kang Rian itu punya keresahan demokrasi Islam, sehingga beberapa nilai-nilai itu sebetulnya mirip ya antara demokrasi dengan Islam. Kebebasan beragama misalnya, di dalam Islam juga tidak ada paksaan dalam memeluk keyakinan. Apa bedanya dengan demokrasi yang juga punya kebebasan dalam beragama gitu, namun katanya tadi bertentangan sehingga wadah itu nggak bisa dimasukin nilai-nilai Islam. Nah, insya Allah ini akan dikupas tuntas kita jawab pada dalam kesempatan podcast kali ini. Siapa dulu? Langsung aja. Iya. Ya, silakan. Biar episode sebelumnya kan Jadi teman-teman boleh mengomentari lagi dong, pertanyaannya di ini lagi lebih dalam lagi ya. Bukan, di spill dulu. Ditulis nih pertanyaannya. Lanjut. Ya, jadi tadi demokrasi Islam ya. Sebelumnya saya mengatakan bahwa demokrasi itu wadah yang bisa dimasukkan berbagai ideologi, tapi Islam tidak bisa masuk karena di dalam demokrasi ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dilanggar, tidak boleh dilanggar. Oke. Yaitu prinsip-prinsip tentang kebebasan tadi. Ya, pertama personal freedom, kebebasan individu, itu kan. Kemudian freedom of religion, kebebasan beragama, yang sebenarnya kebebasan beragama ini sama seperti Islam ya tadi. Ya, Islam itu juga la ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini dari prinsip ini samalah. Kebebasan beragama. Ya, kemudian freedom of ownership, apa itu? Kebebasan kepemilikan. Ya. Yang pertama dulu ya, freedom personal freedom ya. Kebebasan individu. Di dalam Islam tidak ada yang namanya kebebasan individu. Kenapa tuh? Ya. Di demokrasi harus memberikan kebebasan individu, sehingga negara ya itu menjamin kebebasan individu, harus menjamin. Tapi dalam Islam itu tidak ada kebebasan namanya kebebasan individu, karena sejatinya dalam Islam itu manusia itu terikat dengan aturan Tuhan gitu ya. Al aslu fil afal at-taqayyudu bil ahkami syariah. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syariat, hukum Tuhan gitu. Jadi ini pertentangan yang pertama dari prinsip demokrasi. Kalau freedom of religion oke lah, Islam juga silakan, tapi kan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam karena telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Artinya apa? Kita jelaskan dulu tentang petunjuk ilahi misalkan. Ya. Masyarakat paham, oke silakan milih. Ini udah tahu kan Islam itu kayak gini. Ya, kemudian ya udah tahu kan selain Islam itu kayak gini, udah silakan pilih bebas sesuai dengan pengetahuan dan hati nurani. Itu. Ya, tapi kalau dalam sistem demokrasi kita ngomong Islam itu nggak boleh gitu maksudnya sekarang misalkan ya. Fakta sekarang ya. Sekarang walaupun ada freedom of expression tadi. Nah, nanti nih. Nah, jadi yang kedua,
Enak ya. Yang ketiga, freedom of ownership. Ini prinsip demokrasi loh. Kebebasan kepemilikan. Jadi semua orang bebas memiliki apapun di dalam demokrasi, dan negara, kewajiban negara adalah menjamin kebebasan kepemilikan. Itu wajib. Makanya negara yang menganut demokrasi itu bebas. Pokoknya siapapun memiliki apapun, nggak boleh diganggu. Misalkan Pulau memiliki pulau, boleh. pulau dijual Pagar laut kayak di Pulau Sumatera sono yang pulau kecil dijual sekarang. Kosong. Ya kan? Ada yang jual sama menteri sekarang. Yang kosong. pulau-pulau itu dimiliki individu, dikapling-kapling, laut dikapling, tambang dimiliki individu. Boleh dalam demokrasi, boleh. Tapi kalau dalam Islam itu diatur gitu. Nah, itu. Jadi mengatur tentang kepemilikan, ada kepemilikan individu, ya, al-milkiyah al-fardiyah, ada al-milkiyah al-amah, kepemilikan umum. Jadi milik semua masyarakat, tidak boleh dimiliki oleh kepemilikan individu. Ada al-milkiyatud daulah, kepemilikan negara. Jadi ada 3, milik individu, milik pribadi, milik umum masyarakat, dan milik negara. Dalam demokrasi nggak ada itu masalah itu. Semua bisa memiliki apapun. Makanya ya prinsip demokrasi kan kalau menurut Abraham Lincoln apa? Government by the people, from the people, for the people, ya kan? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ya kan? Tapi sebenarnya ada yang mengkritisi juga, ya kan? Sebenarnya bukan by the people, from the people, to the people, bukan. Tapi government by 1%, from 1%, ya, for 1%. Karena sejatinya yang memiliki demokrasi itu adalah 1%. Siapa itu 1%? Ya, kalau sekarang di negara kita ya oligarki. Yang memiliki kekayaan alam di negara kita ini, mengelola kekayaan alam siapa? Oligarki. Bukan negara. Bukan negara. Bukan rakyat juga, tapi perusahaan individu gitu loh. Jadi itu cuma 1%. Jadi 1% masyarakat menguasai kekayaan alam 99%. Itu kan berarti melanggar prinsip-prinsip Islam, ya kan? Nah, itu nanti pembahasan tentang prinsip Islam, tentang kepemilikan mungkin nanti bisa dibahas lagi. Pokoknya ini perbedaannya di situ ya, karena nanti panjang. Tapi memang step by step ya. Kalau lompat nanti. Iya, jadi Apa nanti sih? pemirsa juga bingung nanti. Iya. Yang ketiga ada freedom of expression ya. Iya, Kebebasan istilahnya berekspresi. salah ya. Ya, termasuk kebebasan berpendapat di sini. Di dalam demokrasi itu wajib menjamin kebebasan dia berpendapat apapun, ngomong apa saja bebas. Ya. Tapi ketika Islam mau berpendapat, misalkan Islam kemudian berpendapat kita itu wajib negara menerapkan syariat Islam, wah sama demokrasi tertolak. Berarti kan kebebasan berpendapatnya di dalam demokrasi tidak sesuai dengan pendapat dari Islam. Nah, artinya apa? Islam tidak bisa masuk ke dalam wadah demokrasi. Tapi kalau kapitalisme, sekularisme sangat bisa karena cocok. Ya, jadi kapitalisme, ideologi kapitalisme dan sekularisme itu cocok dengan demokrasi, sangat cocok karena akarnya adalah sekuler, yaitu fasilitin anil haya, pemisahan antara agama dan kehidupan. Wah, cocok banget dengan demokrasi. Maka semua negara yang menganut demokrasi ini itu pasti mereka berupaya untuk memisahkan agama dengan kehidupan. Misalnya Sampai-sampai memisahkan agama dengan negara. Jadi negara tidak boleh diatur dengan agama. Kalau sekarang yang lagi viral kan rumah sakit Al-Ihsan dirubah jadi rumah sakit Budi Asih. Ya, tahu kan? Iya, apa ya? Sama KDM. Sunda. Iya, KDM tuh. Oh iya. Hah? Oh iya. Iya, jadi apa esensinya? Ya untuk menjauhkan nama-nama Islam gitu. Al-Ihsan ya Budi Asih itu bahasa apa namanya? Daerah gitu, bahasa Welas Asih ya. Welas Asih ya. Iya. Welas Asih. Bahasa Welas Asih kan Sunda Jawa itu. Sunda pakai bisa, Jawa juga ada Welas Asih. Tapi Al-Ihsan bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Islam. Nah, kalau namanya Diganti. Muslim gimana? Itu salah satunya gitu. Jadi demokrasi itu enggak kompatibel ketika diisi dengan peraturan Islam. Gitu.
gitu. Itu poinnya Oh, sebenarnya. ya, poinnya yang harus digarisbawahi adalah demokrasi punya prinsip, Islam punya prinsip. Ketika demokrasi sebagai wadah ini Islam ingin masuk ke dalamnya, nah ternyata prinsipnya ini mereka bertentangan gitu. Mental. Jadi mental. Satu sisi tadi ada beberapa prinsip yang ternyata bertentangan dengan Islam yang tadi sudah dijelaskan oleh Sang Deddy gitu. Tadi Kang Majid kayaknya udah pengen speak apa gadel gitu ya. Ada yang melitikin. Itu kaitan dengan tema kita, ada kesempatan ini silakan. Menggelitik. Kan enggak apa. Yang mau disampaikan opininya. Jadi memang pendapat dari orang awam itu, rakyat itu memang yang tadi diceritakan itu seolah-olah itu kan banyak istilah ya. Maksudnya dikasih tahu ini oligarki itu apa, sekularisme itu apa dan sebagainya. Karena memang masyarakat sekarang itu kan bisa meresap sesuai dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Bahasa yang udah dipahami. Bahasa ibu maksudnya gitu. Bahasa yang telah dipahami kayak gitu kan. Jadi memang itulah taktik dari dakwah juga kayak gitu. Jangan sampai ini seru banget sih temanya demokrasi tapi kok banyak istilah-istilah. Itu cuma tanggapan aja ya. Tetapi kalau misalkan tadi terkait dengan wadah yang namanya kopi, misalkan demokrasi itu kopi yang hitam, blue cup ya kan. Pahit. Islam itu udah gitu pahit, tapi suka kan? Suka nggak? Sehat. Sehat. Kalau kita ya kalau kopi, kalau demokrasi sehat emang enggak ya. Itu bang di sini ada bejana yang berisi air murni dari Allah, mata air gitu bang. Ya kan kalau itu kan makin lama makin bersih dong kan keluar semua. Itu adalah proses yang dimana itu bagaimana kita sebagai wadahnya ini yaitu Islam itu memperkenalkan masyarakat ini bahwasanya demokrasi itu ya seperti halnya kopi gitu, yang hitam belukat, yang dimana itu harus disadari bahwasanya itu lah tidak bagus untuk dikembangkan terus. Kopi bagus tapi. Kopi kan Itu masalahnya ini kata kopi, keruhnya kayak gitu ya, keruhannya doang. Jangan air kopi. Itu apa Air gimana? comberan. Air comberan. Ibu contoh air comberan, air limbah, air Pencinta limbah. kopi banyak Oh Pak. iya. Diserang sama pencinta kopi. Air limbah yang udah hijau kayak gitu kan. Nah, dari bencana-bencana tadi, RR tadi itu adalah proses bagi kita semua untuk mendakwakan sesama teman kita, sesama saudara kita kayak gitu. Karena apa? Memang kalau misalnya tidak disentuh dengan itu, mereka tuh sampai kapanpun ya, yang penting saya sudah bisa makan, yang penting saya sudah bisa kerja, yang penting saya sudah bisa beli motor, kredit mobil, kredit rumah. Udah ngapain ngomong demokrasi kayak gitu. Oke, jadi mungkin Ya. maksudnya Kang Majid itu Iya. adalah malaikat saja kalau Nah, dia masuk ke episode sistem sebelumnya demokrasi ya kan, dia akan jadi iblis. Iblis, Mungkin bahaya maksudnya seperti itu ya, Iya. dengan Jadi jin. menganalogikan. Sebelumnya jadi jin. Jadi jin juga ya. Menganalogi. Ini kan istilah dari seorang yang cukup terkenal juga ya di Indonesia yang mengatakan itu sendiri. Ya itu ya. Oke, Jadi yang main nanya mungkin ya, pos atau tidak gitu? Iya, belum ya. Oke, siap. Nah, Kang Lukman ya, setelah mendengar jawaban dari Kang Deddy tadi, apakah keresahan Lukman ini sudah cukup teratasi atau masih ada undang-undang lain ya, sehingga dalam podcast kali ini tuh benar-benar clear kita nih bahas kupas tuntas tentang demokrasi ini, sehingga sahabat Raja ini juga yang di rumah juga ngerti dan kita pun lega gitu dalam menyampaikan apa yang kita pahami. Silakan Kang. Oke. Kayak seru banget ya ngomongin wadah-wadah tadi. Jadi wadah-wadah kemana-mana ya. Iya. Kopi lah wadah apa? Istilah. Mungkin dari sedikit pandangan ya. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih hari ini demokrasi itu sangat anti atau Islamofobia banget sama Islam gitu demokrasi ini? Karena benar tadi bagaimana freedom expression, freedom bagaimana kebebasan itu tidak bisa
karena sudah prinsip demokrasi seperti itu, bebas dalam segala hal apapun dan sudah diberikan jalurnya kebebasan itu, dan kalau memang kebebasan itu ditutup maka demokrasinya tidak sempurna gitu. Mati demokrasinya gitu kan. Dan hari ini gitu ya, mungkin inilah bentuk kita, langkah step by stepnya untuk bisa bagi teman-teman kaum intelektual yang hari ini ingin gitu ya, suaranya hari ini didengar, yang bagaimana keresahan-keresahan rakyat yang menderita gitu ya bisa terdengar, yang tadinya demokrasi itu hidup kembali gitu ya. Ya dengan cara kita menyampaikan gitu, walaupun dengan podcast, dengan bentuk segala hal apapun, untuk apa? Untuk bisa mencerdaskan kepada rakyat-rakyat hari ini yang mungkin minim literasi, yang mungkin kaum Gen Z, kaum milenial hari ini yang sudah dipush dengan segala sektor untuk bisa melupakan kemana sih akhir hidup kita gitu ya. Nggak punya arah ya teman. Jadi mungkin sibuk dengan gamenya, sibuk dengan tongkrongan kopinya, kafenya, outfitnya, OTD segala macam. Mungkin sibukkan dengan itu, dan ini adalah demokrasi bebas. Mau main game, mau main apa. Nah, hari ini yang intelektual hari ini saya perlu pemuda ingin saya sampaikan, nggak akan bisa makmur Indonesia dengan demokrasi. Kenapa gitu? Karena ya tadi sudah sudah diatur oleh oligarki, sudah diatur oleh bagaimana elit-elit ini bisa menguasai seluruhnya gitu ya. Tetapi Islam itu ya pasti memikirkan segala aspek, bahkan ya yang hari ini perempuan itu bebas, itu salah banget. Di demokrasi bebas, nggak usah berhijab nggak apa-apa. Apa dampaknya? Banyaknya sekali pelecehan, banyaknya pornografi hasil daripada tidak menutupnya auratnya, walaupun memang like Rafidin. Cuman Islam itu sudah membuat sistem untuk mencegah ini, supaya tidak ini gitu ya. Nah, dan hari ini gitu ya, saya pun untuk bisa ke situ, dan mungkin agama-agama lain pun gitu ya akan tertolong dengan Islam, karena Islam ini sangat membantu gitu. Bahwa kita lihat zaman dahulu gitu, bagaimana orang-orang Yahudi, Nasrani pun walaupun dia tidak mematuhi peraturan Islam, tetap diberikan hak-haknya ya kan. Sejarah dulu waktu pemimpinan Islam gitu, bagaimana hak-hak orang Nasrani, Yahudi diperlakukan dengan baik. Bahkan waktu perang itu tawanan tidak bahkan diberi makan gitu kan. Itulah akhlak Islam kita lihat di Palestina, bagaimana Islam memperlakukan orang kafir, ya, memperlakukan orang Zionis Israel, yang mana tawanan diberi makan, tawanannya tidak disiksa. Bagaimana mencintai yang sudah menjadi diri manusia itu ya fitrahnya tadi, untuk bisa mengasihi. Nah, inilah ideologi rusak yang bisa menghancurkan demokrasi saat ini. Tetapi ya, tadi saya sudah hopeless ya dengan demokrasi gitu ya, dan sudah realitanya mau mengangkat Islam juga susah. Dan mungkin saya punya punya pandangan untuk bagaimana kaum intelektual ini setidaknya lebih peka terhadap rakyat, bisa melihat ke sekelilingnya. Hari ini banyaknya kalau memang demokrasi rakyat untuk rakyat, sampai sekarang utang negara sudah menyentuh 10.000 triliun. Dari SBY 2.000 triliun naik ke Jokowi jadi 7.000, sekarang dari 10.000. Mana demokrasinya? Mana untuk kemakmuran rakyatnya? Saya orang demokrasi gitu ya, tetapi bagaimana saya juga melihat pandangan. Makanya kaum intelektual pemuda hari ini jangan terpaku dengan satu. Bagaimana terus belajar segala hal macamnya, demokrasi, Islam, bagaimana juga kita belajar sejarah seperti itu. Untuk apa? Untuk hari ini pemuda yang harusnya menyuarakan aspirasi rakyat, yang menyuarakan keresahan rakyat, bukan malah menjadi penjilat pemerintah. Waduh. Ngeri sedap. Hari ini gitu ya, bagaimana para terdahulu kita, pahlawan yang menjual merelakan nyawanya, bahkan berdarah-darah untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Lantas kita yang sudah sudah menikmati, lalu
tidak melihat rakyat, bahkan mempunyai posisi malah menjilat pemerintah supaya apa? Supaya mendapat kue. Kan? Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, sahabat Ngaji ID, kita sebagai kaum intelektual, kita ingin gitu ya Islam bisa memimpin gitu ya. Tapi saya yakin Islam akan memimpin, cuman memiliki step by stepnya gitu. Dan ya banyak baca, banyak belajar, kita harus peka bagaimana ikut hati nurani kita, fitrah kita, dan itu memang sudah fitrah dari Sang Ilahi gitu ya. Jadi ya kita harus yakin bahwasanya demokrasi akan hidup kembali dengan pejuang-pejuang yang tangguh gitu. Bagaimana Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang tidak meninggalkan ibadahnya, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam, berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jadi kita sebagai pemuda harus bisa menciptakan itu. Tetapi ada nggak ya? Demokrasi yang hasilnya kayak Muhammad Al-Fatih. Demokrasi. Setidaknya dengan sudah kalau begini makanya begitu kayaknya susah juga gitu ya. Ya udahlah kita setidaknya yang mendekati mungkin. Setidaknya kita walaupun hari ini aksi gitu ya, saya udah sering kali aksi Masya gitu. Allah. Turun Hanya langsung nggak turun ya? turun langsung untuk Masya bagaimana Allah. menyuarakan Aspirasi rakyat, menyuarakan bahwasanya ini kebijakan yang salah. Apa? Kita malah dibenturkan oleh aparat kepolisian. Iya itu. Yang mana aparat kepolisian yang katanya demokrasi menjaga hak-hak demokrasi, menjaga rakyat yang dibangun, diberikan pajak dibayar oleh pajak, yang dibayar oleh rakyat, tetapi membunuh rakyat. Demokrasinya mana, Bos? Iya. Mana bos? Mana? Nah, hari ini Mana ingin bos? kita menyuarakan seperti itu, apalagi ingin menjadi pemimpinan Islam yang bisa memberikan kenyamanan, keindahan, dan segala macam kemakmuran. Jadi ya tadi itu ya, perjuangan kita harus tetap ditingkatkan untuk bisa bermanfaat lagi. Masya Allah ya. Ada 3 poin setidaknya teman-teman yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Kang Lukman. Yang pertama, bahwa demokrasi ternyata gagal dia dalam untuk diterapkannya sendiri itu ditentang atau dilanggar oleh demokrasi itu sendiri gitu ya, sehingga membuktikan tadi misalnya oleh rakyat, untuk rakyat itu ternyata nggak terbukti apa-apa, sehingga demokrasi itu terbukti bahwa dia hanya ilusi ya sahabat. Jadi demokrasi hanya ilusi yang cacat, yang bahkan dia sendiri tidak bisa menerapkan aturannya dia sendiri gitu. Yang kedua, bahwa tadi juga sedikit dijelaskan tentang bagaimana Islam itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alamnya, sehingga siapapun agamanya, entah itu Islam, Nasrani, Yahudi ataupun yang lainnya, itu ketika Islam itu memimpin, maka kesejahteraan itulah yang dirasakan oleh seluruhnya. Tidak hanya Islam saja, tapi juga seluruh hak-hak dari seluruh warga yang ada di dalam kepemimpinan Islam itu semuanya mendapat perlakuan yang sama, yang adil dan sejahtera. Dan yang ketiga adalah mengingatkan nih ya para intelektual, wabil khusus ya yang intelektual nih, sehingga peka, peduli gitu loh, tidak hanya sibuk dengan urusan dirinya sendiri, tapi juga peduli dengan bagaimana umat dan rakyat ini secara umum, bagaimana masa depan Indonesia kita tercinta gitu. Karena masa depan Indonesia bagaimanapun juga tergantung dari pemudanya masa kini. Kang Roop nih setelah mendengar dan juga menyaksikan selesai. belum. Saya bagian masalah. Nah, jangan kayak gitu dong, kan itu punya pandangan sendiri mungkin. Apa yang bisa antum simpulkan, apa yang bisa antum pahami? Disimpulin tadi. Apa setelah mendengar yang apa lah? Saya kan jelasin demokrasi udah jelas ya. Oke, atau boleh apapun lah, atau mau bertanya Apa ya? boleh, mau menjelaskan Apa? boleh, mau Mungkin balik boleh. Saya hadirnya antum di frame ini. Ada yang ngomongin gitu. Silakan, Kang. Mungkin kalau ya dari ini udah perfect sih, maksudnya udah bagus ya udah. Jadi saya mau paling hanya apa ya, iklan lewat lah. Tapi intinya iklan yang berkualitas, bukan iklan yang, tapi intinya gini. Iklan yang mahal. Iya, iklan yang masalahnya. mahal. Jadi demokrasi sendiri itu kalau menurut pandangan Socrates, utopianya, ilusinya itu
hanya bisa diterapkan di lingkup yang kecil kalau menurut saya. Jadi mungkin hanya sebatas RT mungkin. Jadi dia bilang bahwa demokrasi itu tidak akan maksudnya tidak akan baik, bahkan rusak kalau diterapkan lingkupnya tuh negara yang populasinya itu besar, karena tidak akan efektif. Itu menurut Socrates yang dia sendiri tuh mengalami di fase demokrasi itu sendiri, bahkan ya cukup beberapa tahun lah ya. Dan ya kita bisa lihat sekarang bahwa headline itu oleh rakyat untuk rakyat itu hanya ilusi, hanya utopia ala kepentingan oligarki itu. Jadi memanipulasi rakyat supaya tetap trust ke konsep pemilihan itu, rakyat untuk rakyat. Padahal asli itu tidak akan efektif. Itu menurut Socrates ya. Jadi nggak akan efektif itu karena apalagi sekarang hampir 300 juta ya. Bayangin dari 300 juta cuman memutuskan untuk sepihak itu kan sangat sulit. Banyak yang harus ditampung, tapi ternyata kan perputarannya di situ malah bukan untuk rakyat, oligarki itu nantinya, bahkan yang lain-lain. Maka sangat bertentangan sekali demokrasi dengan Islam. Itu salah satunya itu yang tadi dijelaskan, udah punya prinsip. Ibarat kalau menurut saya tuh wadah itu mungkin mungkin bukan wadah ya, tapi ada yang mengendalikan wadah. Itu demokrasi. Siapa itu? Wadah. Kayaknya Iya. Karena kalau wadah, Kita maksudnya saya balik lagi yang jagain atau yang Iya, buat ada yang mengendalikan wadah itu. yang jagain ya. Bukan yang jagain, yang mengendalikan wadah. Oh, mengendalikan. Kalau ngejagain itu kan dia nggak ngendaliin. Oh gitu. Jadi kalau wadah kan harusnya simple ya, bisa dituang apa aja kan. Iya kan. Tapi ada yang mengendalikan wadah itu. Jadi Oh iya. Wah, ada yang set. iya betul. Setting mungkin ya. Kalau seandainya kan sebatas wadah harusnya bisa dituang apa aja gitu. Kan kalau kotor bisa dicuci, kalau wadah kan. Dituang terus. Ini nggak ada lagi. Apalagi ini kalau wadahnya bocor gimana? Wadahnya bocor beda lagi. Makanya ya itu beda kasus. beda kasus. Tapi intinya ada yang mengendalikan wadah itu. Begitu, Nah, iya. jadi mungkin ada maksud dan tujuan. Karena kalau wadah itu sebatas wadah ya, semua itu bisa dituang, bahkan Islam itu sendiri. Tapi ternyata Logikanya ya, logikanya. Logika ya. kan wadah itu sederhana, wadah nih kita tuang apa aja mau kan. Misal gelas kita taruh Rinso bisa, kita taruh kopi bisa, taruh apa aja bisa, tapi kan ternyata enggak. Apakah pas kita taruh Rinso terus Mentah lagi. enggak, kita mau minum gitu kan nggak mungkin. Ada yang mengendalikan. Nah, demokrasi itu kayak gitu, ada yang mengendalikan. Jadi ketika misal Islam itu masuk, misal nggak usah secara menyeluruh aja deh, sedikit aja lah, 50% atau katakanlah hukum kisos ya. Masya Allah. Karena apa? Saya sebut hukum kisos karena hukum mati koruptor aja belum terlaksana ini sampai sekarang. Itu untuk Penyataan koruptor. aset aja belum? Iya kan. Banyak. Katakanlah hukum kisos potong tangan aja itu yang sederhana ya, yang potong tangan aja untuk maling. Tapi menurut pandangan demokrasi ya, kacamatanya demokrasi itu tidak sesuai hak asasi manusia. Itu bagaimana? Berarti ibaratnya wadah ini Iya. ada yang mengendalikan. Apa bocor? Kalau bocor kan bisa ditahan. Oh iya. Jadi wadah ini ada yang mengendalikan. Iya. Harusnya kebebasan, boleh dong potong tangan. Tapi ternyata boleh. enggak nih. Nah, yang bilang enggak ini siapa yang mengendalikan itu? Aduh siapa Yang nih? Aduh. yang katanya balikin aja duitnya. Diem aja. Jadi ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya kalau menurut saya demokrasi itu punya kacamatanya sendiri, Islam itu punya kacamatanya sendiri. Tapi memang kalau untuk hal duniawi, demokrasi itu kayak kapitalis, mungkin sekulerisme yang memisahkan dari agama itu. Hanya sebatas saja memikirkan kehidupan itu sangat cocok, karena freedom banget. Tapi kalau Islam sendiri kan ada batasan-batasan dari freedom itu kan. Kayak misal hal-hal sepele lah, mungkin anggapnya kayak orang pacaran kan di sistem demokrasi itu menurut demokrasi itu nggak masalah. Selama suka sama suka. Terus sama suka, saling Bahkan senang, zina. Bahkan dikasih kondom gratis Ah. di kampus. Itu kan bebas. Yang penting bahkan untuk benar bebas, Bos. Iya. Ya itu kan Aduh, sangat bebas sekali gitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri kan berhubungan, melakukan interaksi sebelum
ada apa kepastian atau akad ya. Sah. Belum sah lah itu kan sangat dilarang. Ya itu ada aturannya, ada rules. Tapi kalau sudah sah silakan. Mau melakukan aktivitas apa aja silakan, tapi ada batasan lagi kan, kecuali apa? Lubang. Waduh ini. Lubang kemaluan. Lubang kemaluan yang keluarin speed tank gitu kan. Ya maksudnya. Kok jadi? Kenapa sih bilang gitu? Jadi gini. Itu wadah loh. Enggak. Bayangin ya, Islam itu sangat keren ya. Ini udah sah ya. Udah sah, itu dikasih kebebasan tapi ada kecuali. Ada aturan tetap. Ada aturan. Aturan. Nah, menurut saya demokrasi itu gitu. Silakan bebas tapi ada kecuali. Kecualinya apa? Islam. Nah, Berarti memang Ini aman nggak? Ini aman nggak? Tapi ya, sahabat jadi kan tadi katanya dia mau iklan doang ya. Tapi Ternyata masya Allah, daging. saya bilang ini iklan yang mahal kayak gitu. Daging nih, lebih ke daging banget. teknis-teknis di dalamnya. Kalau tadi mas Sampai ke sebatas jam-jam. prinsip-prinsip secara umum, nah Kang Rauf ini lebih ke detail-detail ke perintilan-perintilan di dalamnya. Tadi disinggung pacaran, nah, tadi juga disinggung hukum kisos dan lain sebagainya. Ya ini menarik juga bisa jadi Masya Allah. tambahan pemahaman untuk sahabat ngaji di semua. Closing Kang Deddy, silakan. Ya, jadi cukup jelas ya mungkin di pembahasan demokrasi terakhir atau gimana nih? Udah kan. Ya, maksudnya cukup nggak ada jelas. part selanjutnya kan. Jadi Boleh kalau mau panjang kita bikin part berikutnya. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini ya. Jadi memang demokrasi itu versus Islam ya. Jadi sangat berbeda jauh dengan Islam. Demokrasi itu sangat bertentangan dengan Islam. Tadi benar disebutkan. Jadi demokrasi itu ada yang mengatur gitu. Ya, ada yang menguasai demokrasi, yang membuat rules, ya, membuat hukum di dalam demokrasi bahwasanya ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Ya, Islam sebenarnya sudah cukup bertoleransi banget dengan demokrasi. Ya, jadi di negara-negara tertentu ya, kayak Indonesia sendiri di masa Soekarno kan ketika dia ngomongin ke golongan Muslim yang pengen Indonesia diterapkan syariat. Jadi pahlawan Indonesia sendiri itu dulu terpolarisasi jadi dua kan. Ada yang nasionalis, ada yang Islamis tadi. Islam pengennya Indonesia merdeka pakai syarat Islam. Bahkan di Pancasila juga sempat ada tertulis kan, dan kewajiban menerapkan syariat Islam. Ya, bagi Ya, bagi pemeluknya itu. Itu artinya pejuang kita juga, mayoritas juga itu pengen Indonesia syariat Islam. Tapi dilalahnya gitu ya, dilalah itu Soalnya kita dibilang jangan pakai itu kan. sudah pajawan. ya Oke lah, paham. takdirnya, Takdirnya, kodoknya kodoknya, ternyata ya. yang mendapatkan kekuasaan itu adalah nasionalis. Nasional. Tapi Soekarno pernah bilang kalau Islam pengen diterapkan di Indonesia, ayolah orang-orang Islam ya bikin partai masuk parlemen gitu. Nanti usulkan hukum Islam gitu. Ya, kita tahu itu hanya gimmick doang. Ya, ketika partai-partai Islam masuk parlemen buat pejuang Islam bikin partai dan itu banyak pengikutnya. Contohnya Masyumi lah. Oke, Haji Masyair juga di situ, pejuang-pejuang Islam di situ. Masuk parlemen, apa yang terjadi? Dibubarkan. Gitu. Ya. Itu Masyumi. Ya, itu udah jelas tuh aspirasi Islam ikut dalam sistem demokrasi, ternyata bubar. Ya. Termasuk kalau di Palestina tahun 2006 ya, Harokah yang sekarang kita nggak bisa disebut di YouTube karena nanti di gitu. Ya, pejuang yang melawan Israel sekarang di Gaza itu kan Israel. itu kan dia menang pemilu 90% melawan Partai Fatah. 2006 menang pemilu secara demokratis. Fakta ya. Pengen menerapkan syariat Islam. Ditolak sama Amerika dan Israel. Ini partai ini nggak sah, ini teroris. Bubar. Yang menang akhirnya partai oposisi. Yang sekarang di tepi barat. Mesir juga sama. Mesir, Ikhwan Muslimin, wow, revolusi Arab Spring, menang, lahirlah Presiden Mursi, pengen menerapkan syariat Islam, Langsung di kudeta. Amerika nggak setuju, kudeta,
Kayaknya tadi kejawab nih. Siapa nih yang pegang wadah yang ngendaliin wadah kayak kesepil nih kejawab. Skillnya ya, aduh. Artinya bisa selanjutnya. Nggak bisa, kayaknya udah habis isi. Ya, jadi Islam ketika berjuang lewat demokrasi tadi Kang Lukman ada harapan mungkin bisa keluar, nggak bisa. Oh, Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya Islam menang melalui demokrasi. Minyak sama air ya. udah menang aja ya. Udah menang saja, pengen menerapkan aturan hukum Islam, bredel. Di Indonesia itu kan kejadian. Masyumi, bredel. Ya. Terakhir Hizbut Tahrir, bredel. FPI, bredel. Itu pengen yang syariat Islam. Berdel. Di Al Jazair juga pernah ada FIS, ya. Partai Islam menang pemilu, pengen berdemokrasi Islam, bredel. Jadi Islam memang tidak cocok karena memang tadi ada penguasa dalam demokrasi yang mengemban mabda atau mengemban ideologi tertinggi di saat ini yang dipakai sama dunia ini adalah Paman Sam. Paman. Paman. Oh, Paman. Tahu Paman Sam. Samsul. Tahu lah, kan tahu bahasa Ya. Jadi itulah sebenarnya pengendali dunia sesungguhnya sekarang. Sehingga apapun Iya, ya yang pengen berkuasa, pengen menang harus atas seizin dari Amerika Serikat. Aman ya. Aman dan Gitu. Artinya apa? Demokrasi sama Islam tidak mungkin bisa disatukan. Kalaupun sekarang dipaksain, ada kok demokrasi Islam contohnya di Indonesia. Ya. Gitu. Contoh misalkan itu sebenarnya gimmick juga gitu. Nggak ada tuh yang benar-benar mengaspirasi pendapat dari Islam gitu, nggak ada. Kalau mungkin kalau mau benar-benar demokrasi di negara mana, Kazakhstan apa di Uzbekistan ya, yang 91% Pakistan. 91% tuh Muslim tapi Kurdun dihilang. Oh iya, Saya lupa di Kazakhstan kayaknya. bukan Iya. Kazakhstan. Apa Uzbekistan? Uzbekistan. Apa Pakistan? Harusnya kan kalau seandainya kan menyuarakan dari suara rakyat, kan mayoritas itu kan Muslim pasti. Mereka lebih setuju. Presidennya pasti namanya Islam lagi. Islam Karimov. Namanya juga Namanya Islam. Islam. Namanya Islam. melarang hijab. Tapi astagfirullah. kalau seandainya kan oleh rakyat dari rakyat ya. Ngeri banget. Ya kan apalagi di mayoritas di situ kan. Harusnya kan jelas. Iya. Pakai ADW foto. seharusnya. Itu logika dasar yang kita harus bisa pakai sih karena apa? Itu udah cacat sih. Cacat banget. Oke, sahabat Ngejadi semua, kayaknya kupas tuntasnya bersih ya, tuntas banget pembahasan demokrasi versus Islam pada podcast kali ini. Tapi kalau sahabat Ngejadi pengen Solusinya belum ada. solusinya, pengen lebih clear, pengen tambah lagi kah part berikutnya boleh ya. Ini kan kita masalah terus ya, dari part 1, 2, 3 masalah. Salah terus. Solusinya apa? Apa solusinya? Mungkin nanti kesempatan podcast berikutnya akan kita bahas tuntas kembali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.